Marilah kita ikuti sesi panel materi, workshop, dan diskusi yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Haji Supriyatin, SYMM, selaku Kepala Program Studi S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Kepada Bapak Dr. Haji Supriyatin, SYMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut Pak Dr. Kasolani. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Supriyatin, SYMM, selaku moderator, Bapak dan Ibu jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kurikulum, serta Bapak dan Ibu yang ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti workshop Kurikulum Merdeka. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia untuk mengikuti workshop. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kurikulum merdeka atau disebut dengan kurikulum paradigma baru, dan ada juga yang menyebutnya kurikulum pusat keunggulan. Itu sudah dilaksanakan tahun 2021. Namun pada tahun 2021 hanya beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan dari APBN. Kemudian tahun 2022 dinas itu menyarankan supaya SMK yang ada di DKI itu melaksanakan atau implementasi kurikulum merdeka. Nanti SK-nya akan diberikan oleh P4TK Bisnis dan Manajemen. Jadi yang SK baru muncul itu baru sekolah yang mengentry kesiapan mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Nah, yang belum mengentry sehingga tidak muncul di SK yang kemarin. Oleh karena itu nanti SK-nya akan diterbitkan oleh P4TK Bisnis dan Manajemen. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu diharapkan tahun ini itu sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan, apa yang terjadi? Nanti Bapak Ibu menyesal. Kenapa menyesal? Di kurikulum baru, siswa setelah lulus itu direkrutmen oleh industri. Kalau Bapak tidak melaksanakan IKM tahun ini, sekolah lain sudah pada direkrut oleh industri, sekolah Bapak masih anak-anaknya setelah lulus nganggur. Nah, inilah kelemahan pendidikan di Indonesia, bahwa SMK adalah penyumbang terbesar pengangguran. Oleh karena itu, oleh tim kurikulum ini dirubah.
supaya tidak lagi menyumbang pengangguran lagi. Jadi setelah lulus SMK nanti akan direkrut oleh industri. Oleh karena itu di dalam kurikulum yang sekarang ini pemerintah hanya menyiapkan kurikulum kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 diserahkan ke industri untuk membuat kurikulum. Kalau industri sudah membuat kurikulum, harus bertanggung jawab PKL selama 6 bulan. Setelah tanggung jawab PKL selama 6 bulan, harus bertanggung jawab siswanya di rekrutmen. Ya, itulah keunggulan dari kurikulum paradigma baru. Ya, jadi sudah diatur sedemikian rupa. Nanti lulusannya bakal direkrut oleh industri, ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sebelum atau sambil berjalan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, sambil mencari industri. Industrinya itu harus dikasih tahu bahwa ada 5 poin yang harus dipatuhi antara sekolah dan industri. Yang pertama, membuat kurikulum kelas 11 dan kelas 12. Jadi sekarang itu tidak ada kompetensi keahlian, tapi adanya program keahlian. Kompetensi keahliannya itu nanti diserahkan oleh industri. Industri mana yang Bapak Ibu dapat? Sebagai contoh, misalnya program keahlian teknik otomotif. Namun dapat industrinya itu ahas. Kira-kira lari kompetensinya keahlian ke TKR atau ke TBSM. Kalau dapatnya industrinya ahas, Honda, maka kompetensi keahliannya itu larinya ke TBSM. Jadi pemerintah tidak menyiapkan kompetensi keahlian. Kompetensi keahliannya biar sekolah dan industri ngobrol. Kemudian mau kemana gitu ya, supaya industri dan sekolah bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mengelola peserta didik ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai terlambat melaksanakan IKM ini, karena kalau terlambat nanti Bapak Ibu akan menyesal. Sekolah lain sudah direkrut oleh industri, ternyata sekolah Bapak Ibu karena tidak melaksanakan IKM, anaknya tidak bisa direkrut. Ya, jadi yang pertama Bapak dan Ibu mencari industri yang pertama untuk membahas kurikulum kelas 11 dan kelas 12. Ya. Yang kedua, industri bertanggung jawab untuk magang Bapak Ibu guru selama 6 bulan. Itu bunyi MOU yang kedua. Jadi guru produktif magang di industri selama 6 bulan. Yang ketiga, industri harus menjadi guru tamu di sekolah untuk mengajarkan budaya industri. Karena budaya industri kalau yang mengajar Bapak Ibu guru, nah Bapak Ibu guru kan nggak tahu industri. Kok berbicara tentang industri ya. Oleh karena itu harus orang industri datang ke sekolah mengajarkan tentang budaya industri. Itu yang ketiga. Yang keempat, industri menerima siswa untuk PKL selama 6 bulan. Bapak dan Ibu coba bayangkan, Bapak Ibu tidak punya industri yang dari awal untuk membuat kurikulum, untuk mengajarkan ke sekolah, ujuk-ujuk Bapak ingin PKL di industri minta 6 bulan. Nah, coba cari. Sulit untuk mencari PKL sebanyak siswa yang Bapak Ibu miliki selama 6 bulan. Oleh karena itu, industri itu dicari dari sekarang. Dari Bapak Ibu melaksanakan kurikulum di kelas 10, kemudian sambil penjajakan cari industri yang mau atau
mau ber-MOU dengan sekolah yang untuk 5 hal tersebut. Yaitu yang keempat adalah PKL, dan yang kelima setelah anak PKL direkrut di industri, ya. Kemudian industri yang menerima sekolah Bapak dan Ibu maka akan mendapat imbalan dari pemerintah, yaitu berupa super tek intensif, ya. Mereka membiayai sekolah habis berapa juta, misalnya habis 10 juta, akan dibantu pengurangan pajak senilai 2 kali lipat mereka membantu sekolah. Kalau membantu senilai 10 juta, berarti akan dikurangi pajaknya 20 juta. Ya. Bapak dan Ibu sampaikan kepada industri, supaya industri yang Bapak Ibu tunjuk atau Bapak Ibu bidik itu mau, ya, bahwa nanti industri akan mendapatkan imbalan yang disebut super tek intensif, ya. Nanti itu yang mengkoordinir super tek intensif adalah dinas. Jadi Bapak Ibu minta MOU-nya diserahkan ke bidang, nanti bidang yang mengurus ke kantor pajak. Nah, nantinya akan mendapatkan semacam ya surat-surat penting yang untuk mengurangi pengurangan pajak, ya. Jadi itu Bapak Ibu keuntungan Bapak Ibu melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, ya. Nah, kita awali bahwa jadi Bapak Ibu paradigmanya dulu memahami bahwa IKM itu sangat penting karena nanti bisa mendongkrak siswa Bapak Ibu untuk direkrut di industri. Nah, persyaratan Bapak dan Ibu melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini ada 7. Yang pertama yaitu tentang kerangka kurikulum. Kurikulumnya itu sangat berbeda, terutama di kelas 10. Kalau di kelas 10 itu yang tadinya ada C1, ada C2, itu sebanyak 5 pelajaran, hanya 1 dasar-dasar produktif, ya. Saya lihat sangat jauh sekali. Jadi hanya 1 pelajaran di kelas 1, pelajaran produktif, yaitu dasar-dasar produktif. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu harus memahami capaian pembelajaran atau CP. Dulu namanya silabus, ya. Sekarang namanya capaian pembelajaran. Silabus itu diberikan oleh pemerintah dalam bentuk yang utuh dari TK sampai SMK. Nanti Bapak dan Ibu dari CP itu dipilah mana yang punya pelajaran Bapak Ibu, dipotong, kemudian di copy ke dokumen yang baru. Itulah yang disebut capaian pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari capaian pembelajaran itu dulu namanya KIKD, ya, di dalamnya silabus. Nah, sekarang di dalamnya CP itu ada yang disebut elemen. Elemen itu dianalisis, itu namanya dokumen alur tujuan pembelajaran atau disebut ATP. Dari CP kemudian dianalisis oleh ATP. Kemudian pemerintah sudah menyiapkan buku bahan ajar. Bapak nanti akan mendapatkan linknya untuk mendapatkan buku bahan ajar. Karena buku bahan ajar itu akan dipakai di modul ajar, ya. Di modul ajar itu dulu namanya RTP, yang baru namanya modul ajar. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu penilaian, namanya asesmen. Kemudian yang terakhir KTSP, namanya kurikulum operasional sekolah, ya, KOS, ya. Itu istilah-istilah di dalam IKM. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama,
diharapkan nanti sampai jam terakhir Bapak mendapatkan materi semuanya, sehingga sudah siap untuk melaksanakan IKM di sekolah. Berikut saya sudah berikan contohnya, TP, ATP, kemudian modul ajar dan KOS, itu sudah ada di dalam satu dokumen. Nanti saya berikan kepada Ibu dan Bapak semua, supaya pulang dari STY ini mendapatkan oleh-oleh. Nah, dari awal Pak, dari awal, terus lagi, ya. Jadi yang pertama, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ya, kemarin zamannya COVID, semuanya daring. Berarti kan Bapak Ibu diwakili oleh teknologi. Tetap murid tidak puas belajar daring, ya. Tetap lebih suka belajar di kelas atau belajar ke sekolah, ya. Oleh karena itu teknologi tidak bisa mewakili Bapak dan Ibu guru. Tapi teknologi di tangan Bapak Ibu guru bisa menjadi transformasional. Oleh karena itu, kurikulum yang sekarang namanya kurikulum merdeka. Merdeka itu artinya Bapak dan Ibu mengajar disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Kemudian mengajar disesuaikan dengan kondisi murid, ya. Jadi tidak semua murid itu sama, tapi murid punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, itulah yang disebut merdeka. Artinya disesuaikan dengan kondisi lingkungan beserta orang tua dan pemerintah. Kemudian kurikulum merdeka ini dilatar belakangi dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran, learning loss, yang terjadi dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan atau kelompok mengembangkan kurikulum satuan pendidikan perlu dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kurikulum merdeka itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi daerah, dan kondisi peserta didik. Lanjut Pak. Nah, ini dasar hukumnya. Lanjut. Nah, apa itu kurikulum? Bahwa kurikulum itu ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, kemudian yang ketiga metode atau cara, serta yang keempat evaluasi. Kemudian komponen tersebut dibagi menjadi 3, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, serta panduan penilaian. Lanjut Pak. Nah, mulai tahun 2021-2022, Kemendikbudristek mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka secara terbatas, yaitu di sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan APBN. Tahun 2022 di CU2 negerinya ada 2 yang dapat, SMK Negeri 33, SMK Negeri 49, swastanya ada 2, SMK Tanjung Priok 1 dan SMK Perguruan Cikini. Ya, kalau di CU1 SMK Negeri 23. Jadi masih terbatas karena bantuannya memang cukup besar, ya, 2 miliar. Sehingga yang bisa masuk mendapatkan bantuan, persyaratan pertama adalah yang sekolahnya masuk.
Yang kedua, yang muridnya di atas 1000 biasanya prioritas, ya. Jadi kalau yang muridnya ratusan, ya biasanya nggak dapat, ya. Kecuali ya punya prestasi yang dikenal oleh tim dari kementerian sehingga mereka bisa masuk. Kemudian Bapak dan Ibu disarankan untuk mandiri, ya. Kemudian ada lagi pengimbasan. Pengimbasan itu sekolah yang sudah mendapatkan bantuan dari APBN wajib mengimbaskan ke wilayahnya. Contohnya di Jakarta Utara 2, SMK Hang Tua 1 itu sudah mendapatkan bantuan itu 1 bulan tahun 2021, maka tahun ini dia harus mengimbaskan kepada sekolah-sekolah supaya sekolah yang lain bisa melaksanakan IKM, ya. Bapak dan Ibu sebetulnya kalau mengikuti metode yang pengimbasan itu daya serap ilmu ke gurunya itu lama. Yang cepat itu saya sudah lakukan di Jakarta Utara 2. Saya sudah menatar SMK Cikini di puncak dari pagi sampai sore materi tuntas. Hari keduanya praktek yang mengendalikan adalah wakil kurikulum. Kemudian harus semua guru membuat HP, ATP, kemudian modul ajar. Serta wakil kurikulum harus membuat kos dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seminggu bisa selesai. Tapi kalau pengimbasan itu menurut saya ilmu yang diberikan ke teman-teman itu hanya sedikit, sehingga ya kapan nyampainya. Sementara guru yang ada di utara itu kan banyak banget, sementara guru di Hang Tua 1 juga terbatas, ya. Dia nggak bisa jadi narasumber full, dia kan harus ngajar, harus melaksanakan tugas. Jadi kalau menurut saya pengimbasan itu terlalu lama untuk penyerapan. Bapak dan Ibu kalau ingin cepat, siapkan waktu 2 hari, ya. Kemarin saya juga di PGRI 11, 1 hari teori, besoknya praktek, saya serahkan ke wakil kurikulum. Saya hanya monitor bagaimana guru-guru sudah melaksanakan tugasnya sudah Pak. Hari ini jam 1 saya diminta di SMK Yusa. Sama, itu untuk memberikan materi tentang IKM, ya. Nah, harapannya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu siapkan waktu 2 hari, cari narasumber, kemudian untuk memberikan materi, maka akan tuntas hanya 2 hari daripada menunggu bantuan dari pemerintah kapan datangnya, menunggu pengimbasan dari SMKPK kapan dapatnya, gitu. Lebih baik action sendiri, ya. Siapkan waktu, guru cari yang tidak mengganggu mengajar, Sabtu Minggu supaya full, ya. Nah, itulah ya supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan IKM dengan baik. Lanjut, Pak. Nah, pengembangan kurikulum tahun 2013 yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. Kemudian di era pandemi kurikulum 2013 disederhanakan. Nah, sekarang baru kurikulum merdeka secara utuh. Ada 2 komponen, yaitu jalur mandiri, jalur yang tidak dapat bantuan, dan jalur SMK PK yang mendapat bantuan dari APBN. Bantuannya 2M, 800 untuk diklat dan 1,2 untuk membangun lab. Jadi sangat luar biasa yang mendapatkan bantuan, ya. Lanjut, Pak. Nah, keunggulan kurikulum merdeka yang pertama lebih sederhana dan mendalam. Yang kedua, lanjut Pak, lebih merdeka, artinya peserta didik di SMA tidak ada penjurusan IPA dan IPS.
Sehingga anak-anak memilih mata pelajaran yang ia minati. Kemudian guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Alasan perubahan kurikulum yaitu yang pertama, guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, orang tua harus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. Yang ketiga, begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Nah, ini yang terbaru ya, kerangka dasar kurikulum, yaitu diawali dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila. Ini yang baru ya, profil pelajar Pancasila. Ada 6 pilar ya. Di dalam pembelajarannya harus include. Nanti kita lihat di kurikulum atau di strukturnya. Kemudian di bawah profil pelajar Pancasila ada standar kompetensi lulusan. Bahwa lulusan SMK harus punya mobil BMW. Nah, susah kan Bapak Ibu punya mobil BMW. Apa itu BMW? Yang pertama harus bekerja. Yang kedua harus melanjutkan. Dan yang ketiga harus berwirausaha. Itu tujuan lulusan SMK ya. Harapannya kalau memang IKM dilaksanakan dengan baik, direkrut oleh industri, berarti bekerja ya Bapak dan Ibu. Kalau yang melanjutkan bagi orang tua yang mampu, kemudian wirausaha bagi yang kreatif ya. Jadi harapannya lulusan SMK punya mobil BMW ya. Itu idealnya. Kemudian standar isi. Standar isi inilah yang sedang Bapak Ibu ikuti ya. Salah satunya guru harus punya CP. Apa itu CP? Capaian pembelajaran. Dulu namanya apa? Silabus. Dulu namanya silabus. Di dalamnya silabus ada apa Bapak Ibu? Ada KI dan KD. Di dalamnya capaian pembelajaran ada apa? Ada elemen. Kelas nggak ada ya. Adanya fase. Fase itu dari A sampai F. Fase A SD, B SD, C SD. Fase D SMP. Fase E SMK dan SMA ya. Kelas 10, kelas 11-nya dan 12 fase F. Jadi Bapak dan Ibu besok kalau datang ke sekolah jangan bilang kelas berapa nak. Nah, itu berarti jadul ya. Namanya fase. Fase E untuk SMK kelas 10, fase F untuk SMK kelas 11 dan 12 ya. Jadi fase standar isi ya, CP, kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran. Itu komponennya dari CP ditambah profil Pancasila. Nanti saya berikan contohnya. Ditambah lagi strategi pembelajaran, kemudian ditambah lagi kalau jumlah jam ngambil dari CP sudah ada ya. Kemudian setelah ATP Bapak Ibu buat, Bapak Ibu mencari bahan ajar. Bahan ajarnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Linknya sudah ada, tinggal klik muncul buku semua. Jadi Bapak dan Ibu ngajarnya pelajaran apa, silakan ambil bukunya.
Karena buku itu harus dimasukkan ke dalam ATP, ya. Di ATP itu ada materi pembelajaran. Kalau Bapak Ibu nggak punya buku, nggak bisa ngisi ATP, ya. Jadi bahan ajar Bapak Ibu nanti diberikan alamatnya untuk membuka bahan ajar, ya. Kemudian ATP yang kedua, yang ketiga membuat modul ajar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, modul ajar kan dikiranya buku kan? Ternyata modul ajar itu adalah RPP, ya. Jadi sudah 3 komponen ya, Bapak Ibu harus memiliki dokumen di standar isi. Kemudian penilaian juga ada. Dan yang keempat adalah KOS, kurikulum operasional sekolah. Dulu namanya KTSP, ya, itu semua ada di standar isi. Jadi standar isi perlu adanya BIMTEK, ya, 2 hari ya, jangan nggak usah lama-lama, 2 hari, 1 hari teori, 1 hari praktek. Minggu depannya kepala sekolah tinggal menagih mana yang perlu saya tanda tangani, sehingga nanti ketemu di standar proses. Pada saat Bapak Ibu melakukan standar proses, standar isi sudah terpenuhi. Apa yang dilakukan di standar proses? Yaitu supervisi. Bapak Ibu melakukan supervisi di bulan Agustus, ya, supaya dokumen standar isi terkumpul, ya. Karena akreditasi kan Oktober. Kalau Bapak Ibu supervisi bulan September, akreditasi tidak kekejar. Tapi kalau supervisi Bapak Ibu dilakukan di bulan Agustus, dokumen persyaratannya, dokumen semua sudah ditandatangani kepala sekolah. Kemudian baru Bapak Ibu membuat jadwal supervisi, kemudian membuat instrumen, baru melakukan supervisi, sehingga standar proses bisa dijalankan, ya. Standar proses dijalankan dengan didukung oleh standar isi, maka Bapak dan Ibu masuk ke standar penilaian, ya. Kemudian tugasnya Bapak Ibu guru hanya 4 standar: SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang standar lainnya siapa yang bertugas? Yaitu kepala sekolah dan yayasan, ya. Di antaranya standar pendidik, standar biaya, standar pengelolaan, dan standar sarana-prasarana. Itu bukan tanggung jawabnya Bapak Ibu guru. Tapi kalau Bapak Ibu guru diberi wakil sarana, nah berarti tanggung jawab, ya. Jadi tanggung jawabnya kepala sekolah dan tim, atau kalau swasta yayasan, ya. Pendidik kalau di negeri urusannya dinas, kalau di swasta urusannya yayasan, ya. Jadi bukan urusannya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tugasnya hanya 4 standar. 4 standar lainnya kepala sekolah dan tim kalau negeri, kalau swasta kepala sekolah dan tim serta yayasan. Kemudian baru masuk ke struktur kurikulum. Struktur kurikulumnya yang baru sangat berbeda. Nanti ada perubahannya yang signifikan, ya. Kemudian capaian pembelajaran yang tadi saya sudah bahas. Capaian pembelajaran itu dulu namanya silabus. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen itu namanya modul ajar. Lanjut, Pak. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi, ya? Yaitu di mana sekolah kita berada. Apakah di tepi pantai, apakah di tengah perkebunan, apakah di perkotaan. Selama setahun belakangan perubahan apa yang terjadi? Apakah ada bangunan yang baru didirikan, dan apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru, murid di sekolah? Lanjut. Nah, ini kenapa kurikulum perlu diadaptasi. Kita lanjut ke itu, Pak. Langsung, Pak, ke struktur aja.
Oh, ke profil ya. Lanjut ya sampai sini ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Ini wajib dimasukkan di dalam ATP ya. Nanti di ATP ada kolom profil pelajar Pancasila ya. Tidak boleh 6-6-nya. Kalau 6-6-nya nanti materi Bapak tidak tercapai. Boleh 1, boleh 2, dan boleh 3 ya. Profil pelajar Pancasila ada 6 pilar. 6-6-nya tidak harus dimasukkan semua. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tergantung dari elemennya. Elemennya itu tentang apa? Kira-kira disesuaikan dengan pilar yang ada ya. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6 pilar, ini wajib dimasukkan di pembelajaran. Kalau yang kurikulum lama itu profil pelajar Pancasila itu masuknya di produktif yang pertama kali terbit, yaitu paradigma baru tahun 2021. Tapi tahun 2022 dirubah. Profil pelajar Pancasila merata di semua pelajaran. Sehingga semua pelajaran ada. Semua pelajaran harus memasukkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Pak. Next. Nah, proses pembelajaran dengan paradigma baru yaitu memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang terbaru ya, Bapak dan Ibu. Kalau yang 1 biasa, 2 biasa, yang ketiga ini yang terbaru. Jadi semua Bapak dan Ibu mengajar harus ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini strukturnya ada 2, kelompok A dan kelompok B. Kalau yang lama ada 3, kelompok A, B, dan C. Yang baru kelompok A dan kelompok B. Sehingga seni dan olahraga masuk ke kelompok A. Kemudian matematika dan bahasa Inggris masuk ke kelompok B. Ya. Jadi hanya 2. Sehingga ada yang migrasi ke A, ada yang migrasi ke B. Bahasa Inggris dan matematik sebelumnya di umum, yang baru di B. Kemudian olahraga dan seni yang sebelumnya ada di kewilayahan masuk ke umum atau ke A. Lanjut, Pak. Nah, program ekstrakurikuler yaitu kegiatan yang diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka, pelaksananya dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Lanjut. Nah, ini yang P5 ya, profil pelajar Pancasila, yaitu tentang bersifat lintas disiplin, kemudian model pembelajaran dan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, kemudian memiliki perbedaan dengan pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian yang kelima bertujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila, bukan untuk mencapai capaian pembelajaran bidang studi. Lanjut. Terus Pak, lagi. Langsung ke struktur. Ya, terus. Nah, ini. Ini struktur yang baru ya. Jadi semua pelajaran ada profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh yang pertama agama 90 menit, kemudian
30 menitnya. Ya, jadi intinya 3 jam itu ada agama dan ada profil pelajar Pancasila. Yang kedua PPKN, yaitu 72 dicampur dengan profil Pancasila, yaitu 2 jam ya. Kalau 1 jam kan 36, kalau 72 berarti 2 jam. Kemudian bahasa Indonesia 4 jam. Kemudian sejarah 2 jam. Seni 2 jam. Kemudian muatan lokal 2 jam. Nah, ini yang kelompok B ya. Kalau kurikulum lama itu kan produktifnya banyak banget ya. Yang sekarang matematika 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, informatika dulu namanya simulasi digital. Dulu 3 jam, sekarang 4 jam ya. Kemudian kalau di teknologi ada fisika, ada kimia. Kalau di farmasi ada biologi. Nah, sekarang tidak ada lagi. Di ekonomi ada administrasi dan lain sebagainya. Maka dilebur jadi satu. Namanya proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dilebur jadi satu ya. 216 berapa jam? 6 jam ya. Kemudian produktifnya dasar-dasar program keahlian. Itu produktif. 432 jam, berarti 12 jam ya. Hanya satu pelajaran. Bukunya juga satu. Oleh karena itu hanya butuh 1 guru. Yang lama butuh guru 5. Sekarang hanya butuh 1 guru ya untuk kelas 1. Kemudian berikutnya habis ya, ini di kelas 10 ya. Kurikulum yang baru. Nah, tahun depan untuk kelas 11 ada yang hilang. Di kelas 11 yang hilang adalah seni budaya. Kemudian yang muncul apa? Kewirausahaan. Apalagi yang muncul setelah kewirausahaan? Ini masih kelas 10 Pak, next Pak. Kelas 11 Pak, ya ini. Nah ini kelas 11, seni hilang, kemudian mulok hilang, yang muncul adalah kewirausahaan. Sama Pak nih, mata pelajaran pilihan. Ya, mata pelajaran pilihan itu boleh 2 pelajaran, 2 jam 2 jam, boleh 1 pelajaran 4 jam ya. Kemudian kelas 12 Pak. Next. Nah, kelas 12 belajarnya hanya sampai semester kelima. Semester 6 ngapain Bapak Ibu? PKL ya. PKL selama 6 bulan. Kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak mencari industri untuk anak PKL selama 6 bulan? Kalau ujuk-ujuk kan nggak sanggup kan, susah kan, industri juga tidak mau. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sambil melaksanakan kurikulum di kelas 10, Bapak Ibu mencari industri ya. Industrinya diberitahu bahwa nanti di semester ke-6 anak-anak di industri selama 6 bulan ya. Jadi belajarnya hanya sampai semester kelima, semester ke-6 di industri. Semester ke-7 mereka sudah direkrut oleh industri ya. Nah, inilah keunggulan paradigma baru atau kurikulum merdeka. Harapannya lulusan SMK tidak ada yang nganggur ya. Lanjut Bapak Ibu, next.
Jadi Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, yaitu yang pertama ada modul ajar, kemudian ada modul project, kemudian ada buku non-teks, ada video, dan ada media cetak. Ini bisa nanti diunduh. Nanti ada alamatnya. Di akhir materi nanti ada link ya. Lanjut Pak. Ini kurikulum 2021. Nah, Bapak Ibu ada perbedaan. Di saat pertama kali kurikulum ini diluncurkan, komposisinya seperti ini. Bahwa profil pelajar Pancasila itu terletak di yang paling bawah, kemudian punya jam tersendiri, punya guru tersendiri. Di kurikulum yang tadi, yang tahun ini diluncurkan, itu sudah dibagi di semua pelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu lebih enak ketimbang mencari guru profil pelajar Pancasila. Ternyata di UNJ nggak ada guru yang jurusan profil pelajar Pancasila, sehingga dibagi rata saja deh, semua menikmati ya. Ini yang pertama kali muncul seperti ini. Jadi profil pelajar Pancasila kelas 1 8 jam, kelas 2 dan kelas 3 4 jam. Nah, yang baru disamaratakan masuk di semua pelajaran ya. Jadi lebih bijak. Nah, inilah yang disebut kerangka kurikulum ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mau IKM berarti pembelajarannya dirubah mengikuti kurikulum yang sekarang ya. Kita lanjut dengan CP atau disebut dengan capaian pembelajaran. Ini materi yang kedua. Capaian pembelajaran itu sudah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk gelondongan. Artinya dari PAUD sampai SMK ada semua untuk pelajaran yang umum. Tapi untuk produktif sudah khusus. Bapak Ibu tinggal memilah ya. Terus Pak, langsung ke contoh saja. Terus nah, ini yang disebut dengan CP, capaian pembelajaran. Komponennya ada yang disebut elemen ya. Kalau di kurikulum 13 namanya KIKD. Kalau di Merdeka namanya elemen. Kemudian di sebelahnya ada capaian pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu nanti memilah sesuai dengan pelajaran Bapak dan Ibu. Digunting CP-nya Bapak Ibu, diambil elemen dan capaian pembelajaran. Lanjut Pak. Terus, nah ini kita pengen lihat capaian pembelajaran yang utuh. Terus Pak. Pada saat CP umum sama CP produktif. Terus, nah ini Pak, CP umum diklik yang capaian pembelajaran umum. Ya, diklik Pak. Kalau nggak bisa, filenya aja dibuka. Terus 10 menit lagi Pak. Ini Pak, capaiannya secara utuh ya, dari awal sampai akhir. Jadi Bapak cari mata pelajaran apa di blog, kemudian di copy, dipindahkan ke dokumen yang baru ya. Itu nanti Bapak Ibu punya capaian sesuai dengan mata pelajarannya. Ini yang disebut dengan capaian umum, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, kemudian sejarah,
kemudian agama, PPKN, olahraga, dan seni. Ya, ini semuanya ada di sini. Bapak Ibu tinggal memilah. Yang kedua Pak, CP produktif. CP produktif. Nah ini nomor 11 perawatan gedung. Terus bawah ya, tinggal pilih sesuai dengan pelajaran Bapak dan Ibu, di copy, kemudian dipindahkan ke dokumen baru ya. Jadi Bapak dan Ibu harus punya capaian pembelajaran. Nah, ini yang disebut dengan capaian pembelajaran. Semuanya sudah diberikan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu tinggal mengcopy, dipindahkan ke dokumen baru, ditambahin nama sekolah, nama penyusun, di bawahnya nama guru mata pelajaran sama kepala sekolah untuk ditandatangani supaya menjadi dokumen resmi Bapak Ibu guru. Yang ketiga yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran itu terdiri dari kompetensi, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik, kemudian konten ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama. Jadi alur tujuan pembelajaran atau disebut ATP adalah analisis dari CP ya. Dari CP itu Bapak ambil hanya elemennya saja, ditambahin di ATP. Lanjut Pak. Next. Terus yang paling bawah saja, terus yang contoh membuat ATP. Nah, ini contoh capaian pembelajaran. Nah, ini contoh yang tadi ya Bapak Ibu, setelah digunting, ditambahin nama sekolah, nama penyusun, mata pelajaran, jumlah jam. Terus bawahnya itu nama guru dan nama kepala sekolah untuk tanda tangan. Nah, ini sudah menjadi CP Bapak Ibu guru ya. Jadi yang tadi gelondongan itu sudah dipilah menjadi CP mata pelajaran masing-masing. Nah, dari sini dianalisis namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya Pak, langsung pindah. Nah, alur tujuan pembelajaran dulu namanya analisis KI dan KD. Nah, sekarang disebut alur tujuan pembelajaran. Jadi di CP itu ada berapa elemen ya. Di sini dipilah. Setelah ATP-nya jadi, Bapak Ibu harus membuat apa? Harus membuat modul ajar. Jadi membuat modul ajar itu dasarnya ATP ya. Sehingga sudah tidak sulit lagi membuat modul ajar. CP-nya sudah dianalisis di ATP. Lanjut Pak, yang paling bawah aja. Yang komponen membuat, nah ini lanjut next satu lagi. Nah ini komponen membuat alur tujuan pembelajaran ya. Ini kebetulan program keahliannya agribisnis tanaman. Fase E, berarti apa nih fase E? Kelas 10 ya. Ini rasional tinggal ngambil di CP, copy, pindahin ya. Terus bawahnya masukkan tabel. Nah, setelah itu Bapak Ibu buat tabel. Elemen ngambil di mana? Ambil di CP. Kebetulan pelajaran dasar-dasar agribisnis tanaman itu ada 7 elemen. Jadi pindahkan ke bawah. Elemen 1, 2, sampai yang ke 7. Kemudian tujuan capaian akhir fase per elemen ini ada di mana?
ada di CV juga. Bapak tinggal ngopi. Nomor 1 dan nomor 2 tinggal ngopi. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Ngambil di mana? Ngambil tadi di 6 profil. Diambil 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ini ngambil berapa? 2, bernalar kritis, gotong royong. Sesuai dengan elemen. Ya. Kemudian materi ngambil di mana? Ngambil di bahan ajar. Nanti bahan ajarnya belum nyampe, mungkin Ibu Tanti yang menyampaikan alamat bahan ajar ya. Nah, ngambil dari situ materi tentang apa ada di buku ya. Kemudian strategi pembelajaran. Kira-kira Bapak dan Ibu ngambilnya dari mana strategi pembelajaran? Kalau zamannya Kurtilas itu ada 4 C. C yang pertama apa? Critical thinking. C yang kedua creative thinking. C yang ketiga collaborative thinking. C yang keempat komunikasi thinking. Ya, 4 C. Ini di Kurtilas. Kurtilas bisa memunculkan 4 C jika Bapak Ibu memberikan pembelajarannya bagaimana? 4 C itu bisa muncul apabila Bapak Ibu mengajarnya satu kelas dibagi 4 ke kelompok. Kelompok A kasih materi A, kelompok B kasih materi B, kelompok C kasih materi C, kelompok D dikasih materi D. Terus anak-anak suruh ngapain? Anak-anak disuruh berdiskusi. Pada saat diskusi muncul apa? Kreatif, muncul kolaboratif, saling mengisi. Wah, harus begini, harus begitu, muncul kritikal. Ya kan muncul 3 C kan? Supaya muncul C satu lagi suruh ngapain? Anak suruh paparan. Jadi komunikasi masuk ya. Jadi di Kurtilas harus pembelajarannya 4C. Kritikal, kolaboratif, kemudian kreatif dan komunikatif. Di implementasi kurikulum Merdeka IKM 6C, nambah 2C lagi. Kira-kira C yang kelima apa? C yang kelima adalah komputer. Jadi anak sekarang dianggap sudah bisa komputer. Oleh karena itu tidak ada pelajaran simdik lagi. Adanya informatika. Ya. C yang keenam apa? Karakter. Jadi anak-anaknya nggak boleh bandel. Ya. Ini di IKM 6C. Kalau di Kurtilas tuntutannya 4C. Namun Bapak dan Ibu strateginya boleh diskusi, berarti tadi ya, diskusi, observasi, kemudian penugasan. Kemudian jumlah jam ngambil dari mana? Ngambil di CP, ada 216, di struktur juga ada. Tinggal dibagi 7. Kalau yang materinya banyak, jamnya 80 ya. Jadi Bapak Ibu yang membagi sendiri ya. Itulah yang disebut merdeka, Bapak Ibu nyari sendiri, tidak dikasih ya. Jadi hanya diberikan global, silakan dipilah satu ya. Ini ada 7 elemen. 1 sampai 7. Berarti Bapak Ibu membuat modul ajar berapa? 7 ya. Jadi kepala sekolah gampang kontrolnya. Di ATP ada 7 elemen sehingga modul ajarnya juga ada 7 ya. Nah, terus next. Contoh modul ajar coba. Nah ini contoh ATP ya.
contoh ATP yang sudah dibuat. Kalau tadi kan contoh dari sana. Nah ini ya. Yang jadi saya Pak. Ya, ya, ya. Oke. Waktu, Pak. Ya, bahwa yang pertama di atas itu rasional, kemudian ngambil dari CP, kemudian kolom satu elemen ngambil dari CP, kemudian tujuan ngambil dari CP. Profil pelajar Pancasila 6 pilar diambil, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, disesuaikan. Kemudian setelah profil pelajar Pancasila ada materi ajar ngambil dari bahan ajar. Kemudian strategi pembelajaran dan jumlah jam ya. Nanti dari situ nyambung ke modul ajar untuk materi yang selanjutnya. Dari saya cukup sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya dikasih waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kasdawani. Luar biasa Bapak Ibu, memang kalau bicara kurikulum itu nggak bisa sebentar ya, karena ini kan rohnya dari sekolah kita. Saya jadi ingat pada waktu saya dulu di Kasudin, kemudian Cina, nggak pernah mikirin kurikulum. Ngasih pengarahan pun normatif gitu Pak Kasdo. Begitu sekarang ini ketemu di T. Saya sebagai Kapolri mirip ini Pak, karena CPL-nya juga nggak kalah rumitnya. Guru saya Pak Adit ini, guru CPL. Saya benar-benar blank, tapi alhamdulillah pelan-pelan juga mulai paham. Jadi CPL 1 sampai 15 ya Pak, kalau nggak salah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu saya nggak akan nyimpulkan karena ini ahlinya Pak. Bapak Ibu kalian sudah paham. Yang jelas menyusun kurikulum itu bukan CPL yang disyaratkan oleh kurikulum baru atau paradigma baru atau kurikulum merdeka. Ternyata ada karakter. Ya. Sebenarnya kemasannya kalau menurut teori kan ada 1, 2, 3, sampai 5. Ini sudah diterjemahkan semua di kurikulum ini. Pertama adalah kedekatan kognisinya, tekniknya, motoriknya, inovasi dan kreatifnya. Makanya tadi ada berapa Pak? 5 ya? 6. 6 ditambah 2 kan? Yang C terakhir adalah karakter dan komputer. Ini kita juga menerjemahkannya ke dalam bentuk struktur kurikulum per semester ya. Kalau di SMK ini masih mending ya, masih bisa ya. Tapi kalau di perguruan tinggi ini lebih unik lagi. Karena anak-anak bisa masuk di setengah semester. Terganjil maupun genap. Jadi Pak Kasdawani, saya benar-benar untuk kurikulum luar biasa. Tapi saya yakin bahwa yang hadir di sini adalah ahli. Ya, masih ada waktu mungkin beberapa menit. Saya berikan kesempatan untuk menanyakan atau konfirmasi mengenai pendalaman dari kurikulum baru ini. Kami silakan Bapak Ibu. Ini. Langsung ya Pak, kenalkan nama, nomor alamat juga Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saharudin, Kepala SMK, yang menggantikan
begini Pak Kas, persoalan di SMK yang klasik kemarin itu kan tentang industri. Saya berpikir kalau memang tidak ada regulasi dari pemerintah tentang apa sebenarnya feedback dari kerjasama sekolah dengan industri itu ya, akan sulit sekali. Kecuali memang sekolah yang sudah maju, sudah besar. Sekolah-sekolah newbie lah, ibarat kata, itu akan kesulitan. Tapi dengan adanya regulasi ini, maka tolong kita diperjelas dari sisi itu. Maka tanggung jawab kami sebagai kepala sekolah itu akan lebih mudah untuk mencari, untuk menggolkan daripada ide IKN ini. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Adit, satu lagi. Oke. Terima kasih Pak Kasolani. Ini mantan kepala sekolah saya dari SMK 2. Bangga Bapak bisa ada di tempat ini memimpin kami. Terima kasih Pak untuk kurikulum Merdeka. Sebenarnya kami banyak pertanyaan, terutama untuk yang mata pelajaran konsentrasi. Itu untuk beberapa program keahlian mereka sudah diberikan capaian pembelajarannya. Sementara untuk yang PPLG dan DKV itu belum ada. Untuk yang MPLB dan AKL mereka sudah dapat. Jadi memang waktu pertama kita diberikan persepsi bahwa konsentrasi itu sekolah yang menentukan. Tetapi karena tadi MPLB dan AKL mereka punya capaian pembelajaran, nah yang PPLG dan DKV jadi bertanya, kita mana Bu capaiannya? Karena sampai saat ini belum ada. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang pelaksanaan PKL. Tadi kalau paparan Bapak bahwa semester 6. Sementara di semester 6 itu menurut kalender pendidikan masih ada pelaksanaan ujian-ujian. Apakah boleh kami PKL-nya dilaksanakan di semester 5? Kalau berdasarkan keterangan sebelumnya itu boleh dilaksanakan di semester 5. Kemudian yang selanjutnya untuk mulok, memang mulok itu boleh terintegrasi ke mata pelajaran dan boleh berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, apakah hasil sebelumnya bahwa harus dilaporkan ke Sudin itu masih berlaku atau sekolah tidak perlu lapor? Itu pertanyaannya Pak. Kemudian apakah karena kita muatan lokal berkaitan dengan kita ada di DKI, apakah masih harus bernuansa DKI seperti itu Pak? Untuk saat ini itu dulu pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Kastolani dan Bapak Moderator. Terima kasih, langsung aja ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sahar ya, yang Al-Haria. Ya, Darul Maarif ya, yang tadinya Pak Buhairia kan. Ini sering ditanyakan kalau saya ke Darul Maarif Pak tentang budi ya. Memang di dekat Darul Maarif itu sebetulnya banyak perusahaan, terutama kontainer Pak ya. Tapi kelihatannya yang mendukung pendidikan itu masih sangat kecil ya. Sehingga perlu Bapak menjelaskan, dulu ada buku saku Pak namanya ISTD, Intensive Super Tech yang dari DKI. Nah, saya dulu waktu diberikan dari dinas, saya langsung berikan ke guru sehingga saya nggak punya pegangan lagi. Ya, nah jadi Bapak menjelaskan kepada perusahaan bahwa Pak, kalau Bapak memberikan pelayanan kepada sekolah kami, kemudian nanti ada MOU-nya. Jadi MOU itulah yang nanti akan dikelola oleh dinas untuk dikirim ke Departemen Keuangan untuk pengurangan pajak Pak. Jadi harus seperti itu. Yang pertama adalah MOU Pak. Nanti setelah Bapak punya MOU dikirim ke
Pak Diding, nanti Pak Diding yang mengurus ke Departemen Pajak. Nanti perusahaan itu akan mendapatkan pengurangan pajak 2 kali lipat yang dia keluarkan pembiayaan ke sekolah ya, Pak Ahar ya. Ya. Yang kedua, SMK 2 Bu Murni ya. Pertanyaan yang pertama, kalau mulok bebas Bu, nggak lagi ke wilayahan ya. Muloknya boleh bahasa Jepang. Kalau ada murid yang PKL-nya itu apabila Ibu sudah nyampe kelas 3, mungkin ada pengelolaan tersendiri. Khusus sekolah PK, ujiannya mungkin bulan Desember sudah selesai. Baik ujian sekolah maupun ujian LSP dan seterusnya. Sehingga Januari sampai Juni itu fokus PKL. Ya. Karena sekarang baru kelas 11, jadi dinas belum membuat kalender pendidikan khusus. Masih sama dengan yang Pustilas ya. Kemudian yang ke-1 tadi capaian pembelajaran di CP itu udah lengkap Bu, udah ada semua ya. Yang tidak ada berarti ya nggak ada jurusannya. Sebagai contoh manajemen perkantoran itu udah dihapus. Gantinya apa Bapak Ibu? Manajemen perkantoran dan layanan logistik. Kalau Bapak Ibu mencari CP manajemen fotokopi ya nggak ada. Kemudian mencari CP multimedia juga tidak ada karena multimedia sudah dihapus, gantinya DKP. Kalau DKP ada, pemasaran ada Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak ada di CP berarti sudah tidak boleh lagi diselenggarakan ya. Banyak jurusan yang sudah dihapus. Jadi harus mengikuti CP yang baru, yang lama jangan dilaksanakan. Berarti udah ditutup Bapak Ibu ya. 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 Mereka milihnya konsentrasi kompetensi keahliannya itu manajemen perkantoran. Ada Pak. Jadi pertanyaan orang PPLG pengembangan perangkat lunak dan GIM, kok kita belum ada CP-nya ya Bu gitu. Jadi saya mau nanya ke Bapak, apakah memang ada atau tidak ada gitu, seperti itu aja Pak. RPL udah ada Bu. Ada Pak? Sudah ada. Oh iya, ya. Nanti mohon di-share ya Pak. Ini yang tadi yang di situ. Saya ada. Udah lengkap ya. Oke, makasih Pak. Iya Ibu, makasih. Yang DKP juga Pak? DKP ada sudah. Yang fase F ya Pak, bukan fase E. Iya ada. Ada juga ya. Oke, terima kasih Pak. Lengkap. Ya. Boleh nambah lagi nggak Pak? Ya, silakan. Kemudian untuk yang mata pelajaran konsentrasi, ya. Apakah itu tetap harus 1 orang Pak, 18 jam pelajaran? Yang konsentrasi yang kelas F, yang F Pak, yang F. F. Ya boleh dipecah, boleh. Boleh dipecah, maksimal berapa Pak? Ya maksimal kan syaratnya 24 kan? Enggak, maksudnya bisa dipecah 3 atau 2 maksimal. 3 guru ya Pak? Ya 3 boleh. Boleh Pak? Boleh, Oke, boleh. Terima kasih Iya, Pak. Ya itu kan teori ya Pak, soalnya tahun kemarin kan di Dapodik itu kayak Dasjur nggak diakui, nggak ada, belum diakui gitu ya Pak. Tetapi mereka tertolong karena cuma kelas 10. Nah sekarang kan ada 10, 11, berarti jam yang itunya kan hanya sedikit, jadi takutnya nanti di Dapodik kurang jamnya gitu. Apakah sudah diinformasikan bahwa Dapodiknya sudah mengikuti kurikulum Merdeka seperti itu Pak? Ya. Jadi makasih, Pak. Dapodik yang sekarang tidak mempersulit sekolah. Jadi semuanya bisa di cover ya, nggak usah khawatir ya. Makasih. Oke, ada lagi Pak? Satu lagi ya, mungkin Bu. Kan namanya Bu. Tadi dari SMK 2 ya?
Ya, tapi saya kenal Bu Murni ya namanya. Eh, oh no, ini Murni juga. Di sini juga ada Al Murni. Subhanallah. Terima kasih. Oke lanjut tuh, silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih dari SMK Negeri 12 Jakarta Utara. Tadi penjelasan dari itu bagus banget ya. Dan saya jadi tahu gitu di sini ya tentang IKM karena SMK 12 itu belum PK. Jadi baru ini seperti ini. Ada beberapa yang akan saya tanyakan. Pertama itu berkaitan dengan struktur. Jadi struktur itu kan terutama yang kompetensi keahlian, dasar kompetensi keahlian ya. Kalau tadi dilihat kan di struktur yang Pak Kasoni tampilkan itu produktif belum ada P5-nya apa ya? Salah tadi saya lihat gitu loh. Kayaknya P5-nya itu diterapkan hanya mata pelajaran di luar dasar kompetensi keahlian. Nah, nah untuk yang sekarang saya berpedoman pada tadi ya Undang-Undang Kemendikbudristek nomor 56. Ternyata di situ untuk pedoman IKM-nya itu ada perubahan. Ya, jadi saya lihat produktif itu udah ada P5-nya juga gitu. Mungkin yang dipakai nanti yang apa keputusan dari Kemendikbudristek yang kalau nggak salah nomor berapa ya 262 apa 262 itu mungkin yang mengganti perubahan yang nomor 56 tadi gitu. Nah itu saya jadi berpikir seperti ini, kok kayaknya pemerintah belum siap gitu ya untuk menerapkan IKN ini karena baru kita belajar yang ini baru baca ternyata ada perubahan lagi. Jadi kami belajar lagi baca lagi. Nah kedepannya mungkin ya ini hanya usulan aja. Seandainya misalkan nanti ini kekhawatiran kami mungkin para guru ya tahun 2024 ini ganti susunan kabinet. Khawatirnya takut berubah lagi gitu. Karena yang kemarin aja baru sedikit paham, dikit, udah ada perubahan. Ya kami sih nggak apa-apa sebagai guru memang tidak ada hentinya untuk belajar, mempelajari hal-hal yang baru, kurikulum yang baru. Cuma untuk kepastiannya aja itu mungkin dapat bocoran dari Pak Kasoni ya kalau bisa kurikulum ini sangat bagus banget sih banyak unggulannya dibanding kurtilas yang sebelumnya gitu ya. Nah itu dipastikan gitu, dipastikan jangan sampai ada lagi perubahan-perubahan kurikulum gitu. Karena kami kan fokusnya guru itu mengajar, jadi jangan direpotkan dengan administrasi yang berubah lagi gitu. Jadi untuk mengajar fokusnya ke siswa itu jadi kurang gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, Pak Haji saya melihat untuk capaian pembelajaran tadi, kalau nggak salah kan itu peleburan dulu namanya KIKD ya. KIKD dilebur menjadi capaian pembelajaran. Nanti capaian pembelajaran itu dianalisis menjadi tujuan pembelajaran. Nah tujuan pembelajaran itu disusun namanya alur tujuan pembelajaran dan nanti jadilah bahan ajar atau modul ajar. Nah yang saya tanyakan seandainya capaian pembelajaran itu penyusunan tujuan pembelajarannya itu bisa lintas elemen atau gimana, saya masih bingung nih untuk tujuan pembelajaran itu dari capaian pembelajaran itu apakah langsung dibuat capaian tujuan pembelajarannya atau bisa dilihat berdasarkan kompetensinya atau bisa juga lintas elemen gitu. Karena kalau di pelajaran akuntansi itu antara elemen yang satu dengan dua itu ada keterkaitan gitu. Mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kasto. Jadi ini memang pengen ada sustainable. Kalau nanti saya jadi menteri, jangan lagi. Bapak Ibu yang layani MIK itu tahu nggak? Pak Aditya atau Ramaditya itu kepala sekolahnya satu. Sama.
ya kaprodi satu think tanknya saya belajar tentang kurikulum. Jadi Pak Kasaroni silakan Pak. Ini ada 2 pertanyaan dari Bu Murni, tambahan tadi 1 lagi. Silakan Pak. Ya, makasih Ibu Tati ya. Bu Tati, Bu Marti ya ya. Kurikulum itu dasarnya bukan menteri Bapak Ibu ya, tapi undang-undang. Kurikulum itu umurnya 5 sampai 10 tahun. Kurtilas tahun berapa Bapak Ibu? 2013, sekarang 2022, sudah berapa tahun? 9. Layak nggak diganti? Di undang-undang 5 sampai 10 tahun kurikulum harus diganti. Jadi dasarnya bukan reformasi kabinet ya. Nggak masalah menteri ganti-ganti, tapi kurikulum pakainya undang-undang. Ya, undang-undang itu yang melaksanakan menteri ya. Jadi kalau di undang-undangnya tidak ada, menteri nggak berani Ibu. Karena di undang-undangnya 5 sampai 10 tahun kurikulum harus ganti, maka harus diganti. Dan yang membuat bukan menteri Bu, tim ahli kurikulum. Menteri hanya mengesahkan ya. Jadi nggak usah khawatir. Ganti menteri enggak ganti kurikulum. Baru kemarin sekarang berubah. Nah, yang namanya kurikulum itu yang membuat manusia. Manusia mungkin ya punya kekurangan, punya kelemahan. Sehingga pada saat dievaluasi ada masukan-masukan. Nah, itulah untuk penyempurnaan ya. Jadi yang namanya perubahan itu wajar. Yang penting perubahannya itu lebih baik. Tadi sudah saya utarakan, struktur tahun lalu dengan tahun ini aja beda ya, yaitu terutama di P5 profil pelajar Pancasila. Yang lama pelajaran khusus profil Pancasila, ternyata mencari alumni profil Pancasila di UNJ tidak ada, maka dilebur lagi ke semua pelajaran. Karena semua guru pasti pernah belajar yang namanya Pancasila ya. Jadi semua guru pasti tahu, sehingga dimasukkan di semua. Oleh karena itu di produktif P5-nya itu dalam bentuk proyek ya. Jadi tidak khusus pelajaran P5, tapi silahkan akuntansi buat proyek, tapi proyeknya itu yang ada unsur P5-nya ya. Jadi semua sudah diinstruksikan bahwa semua pelajaran produktif harus menghasilkan proyek. Proyeknya itu mengandung unsur P5, profil pelajar Pancasila. Ya, diantaranya ada gotong royong, ada mandiri, ada berakhlak mulia, dan seterusnya. Mengambil dari 6 profil itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Bu? Capaian pembelajaran itu nggak boleh lintas, tinggal ngambil dari CP ya, karena ATP itu kan turunan dari CP, jadi nggak boleh lintas. Nah, ATP itu nanti diturunkan lagi di modul ajar, karena CP itu untuk 1 mata pelajaran, nggak boleh lintas-lintas ya. Agribisnis lintas ke akuntansi nggak boleh ya. Jadi CP yang dari atas diturunkan ke ATP, nanti diturunkan ke modul ajar. Jadi tidak boleh lintas ya. Itu saja. Terima kasih Pak. Waktunya sudah habis. Kami tutup. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kasto. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita. Namun demikian obatnya adalah nanti materi bisa diambil. Tekniknya gimana Pak Dit? Nanti ke teman-teman ini secara lengkap ya. Dan nanti kalau seandainya kurang paham atau kurang memahami secara keseluruhan, saya kira saya bukan mempromosikan beliau ya. Beliau adalah dulu waktu saya di Utara, beliau sangat memang potensi sekali. Jadi bisa saja beliau diminta untuk memberikan. Karena di sini saya yakin wakil-wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini
mempunyai otoritas untuk itu. Pencerahan terhadap guru. Kalau nunggu apa tadi istilahnya pengimbasan itu lama, gitu kan? Maka dari itu ada waktu 2 hari. Pertama adalah hari pertama untuk teori, yang kedua ada untuk praktek. Ini bisa lebih cepat ya Pak Kasto ya di sekolah. Dan nanti kalau kami stay untuk berperan lagi juga nggak masalah untuk periode yang akan datang. Karena ini kan baru berapa persen dari sekolah, dari 320 sekolah di Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Timur. Saya kira nanti dalam, kemudian sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian, mohon besok Bapak Ibu mengirim lagi untuk teman-teman laporan keuangan, mungkin tendiknya ya, KTU-nya bisa, kemudian ditambah guru, tendik yang mengelola tentang keuangan sekolah. Karena besok bukan hanya untuk anggaran sekolah, RKAS dan RKS ya istilahnya itu saya lupa. Tetapi nanti ada sistem pelaporan yang lebih luas ya. Dan kabar baik untuk teman-teman swasta, pada akhirnya nanti dari rapat-rapat yang saya ikuti di Dewan, di DPRD, kelihatannya kita nanti akan di backup ya oleh anggaran APBD. Baik negeri maupun, kalau negeri sudah ya, swasta. Mengembirakan sekali Bapak Ibu, karena Pak Anies sudah setuju, tinggal nanti perdanya sedang kita susun persiapan untuk pengesahannya. Jadi mungkin bisa saya sampaikan ini akan ada pembiayaan dari APBD untuk sekolah-sekolah swasta. Berarti ini kan kita akan bersinggungan dengan sistem pelaporan keuangan yang bersinggungan dengan pemerintah yang cukup rumit. Jadi kita sudah belajar dulu. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam sesi ini. Terima kasih kepada Pak Kasto, tepuk tangan. Luar biasa, salam untuk teman-teman guru. Kalau yang swasta ini dari PGRI juga sedang mengupayakan bukan hanya 550.000 per bulan. Gajinya insya Allah saya usulkan ke Pak Anies 1 juta ya. Ini kan banyak yang swasta ya. Coba tunjuk jari. Walaupun terimanya 3 bulan sekali ya Ibu ya, sering terlambat. Oke, mudah-mudahan kita berdoa Pak Anies bisa menganggarkan itu cukup besar untuk kita bisa menambah-nambah. Ya, oke. Terima kasih pada semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Ada kekurangannya dari saya moderator, tentunya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber oleh Bapak Dr. Haji Supriyatin SYMM. Kepadanya kami silakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Supriyatin SYMM yang sudah memandu, dan kepada Bapak yang terhormat dipersilakan untuk duduk kembali.